Salam dan bahagia. Perkenankan pada saat ini kami akan menyampaikan percakapan kami pasca observasi supervisi pembelajaran di kelas yang telah dilakukan oleh rekan guru kami yang bernama Bu Nur Afidah Ujiningsih MPD. Selamat pagi Bu Bibi. Selamat pagi Bu Gunung. Apa kabarnya hari ini Bu Bibi? Alhamdulillah saya sehat hari ini Bu Gunung. Terima kasih. Bagaimana dengan Bu Gunung? Sehat? Terima kasih, syukurlah Bu Pipit sehat hari ini ya. Saya juga sehat dan semoga kita semangat, terutama untuk anak-anak kita ke depannya ya setelah supervisi ini. Saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu Pipit ya. Yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bu Pipit setelah melakukan pelaksanaan supervisi pembelajaran kemarin. Baik Bu Ginung, setelah Bu Ginung melaksanakan supervisi kepada saya kemarin, hari ini saya tuh sebetulnya merasa lega Bu Ginung. Jadi sebetulnya yang kemarin Bu Ginung melakukan supervisi kepada saya, mungkin saya akan agak deg-degan walaupun sebetulnya mengajar itu kan saya sudah berpuluh-puluh tahun ya gitu ya Bu Ginung. Atau mungkin yang biasanya memang saya supervisi kan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi kemarin saya senang bisa disupervisi oleh Bu Ginung walaupun agak deg-degan, tetapi setelah pasca supervisi dilaksanakan saya sudah merasa lega karena apa, kekhawatiran saya itu takutnya kalau apa yang sudah saya rencanakan itu tidak jalan sesuai dengan harapan atau yang sudah saya rencanakan gitu. Syukurlah bahwa perasaan panjenengan itu senang, lega nggih. Dan kemudian Bu Bibit, untuk harapan Bu Bibit dengan adanya supervisi itu apa? Iya, harapan saya Bu Ginung dengan adanya supervisi ini saya bisa tahu, bisa mengerti mungkin dalam selama ini dalam saya mengajar atau kemarin ketika begini supervisi itu ada beberapa hal-hal yang perlu saya tingkatkan, kemudian ada hal-hal yang mungkin memang kurang yang perlu saya tambahi ataupun mungkin banyak hal yang bisa saya pertahankan atau mungkin masukan-masukan dari Bu Ginung itu yang saya harapkan. Jadi harapan saya seperti itu. Oke. Kemudian Bu Bibit, apakah apa yang disampaikan panjenengan kemarin pada saat pelaksanaan supervisi itu selama pembicaraan kemarin pada waktu kita pra observasi kemarin itu kan kita juga berbincang-bincang ya, apakah apa yang panjenengan sampaikan pada saat pra observasi itu terlaksana pada saat supervisi kemarin itu? Iya Bu Ginung, jadi apa yang sudah saya jelaskan kepada Bu Ginung kemarin sebelum observasi atau pra observasi sudah berjalan dengan lancar Bu Ginung, jadi sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi kemarin kan anak-anak pada saat pertama kali kan memang mereka saya berikan beberapa teks yang berbeda sesuai dengan level mereka masing-masing karena memang saya kan mengelompokkan mereka kan sesuai dengan levelnya. Kemarin ada dari nafis, ada dari middle dan juga high level itu ya. Kemudian setelah itu mereka juga bisa memberikan pendapat mereka, pemahaman mereka tentang teks-teks yang saya berikan. Jadi kalau saya berkesimpulan apa yang saya utarakan, yang saya jelaskan kepada Bu Ginung pra observasi kemarin itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Oke, berarti sudah tercapai dengan baik, ya. Kemudian dari apa yang sudah panjenengan rencanakan dan sudah panjenengan sampaikan ke saya mengenai tujuan pembelajaran itu apakah tercapai Bu Bibit? Iya begini. Jadi kemarin tujuan pembelajaran saya memang pada saat mengajar prosedur teks itu kan yang pertama memang kemarin mereka bisa mengidentifikasi unsur bahasanya apa, kemudian fungsi sosialnya apa, kemudian mereka juga bisa menemukan berbagai informasi rinci yang ada di teks tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran kemarin itu bisa tercapai begini. Ya, berarti tujuannya juga tercapai ya, bagus sekali. Kemudian Bu Bibit,
hal-hal baik apa yang bisa dipertahankan dalam pembelajaran kemarin, dan mungkin ada hal-hal yang mesti panjenengan tingkatkan dalam Ya, pasti itu pembelajaran begini. kemarin, apa itu? Iya, kalau saya berpendapat hal-hal baik yang memang perlu saya Nggih? pertahankan, mungkin yang pertama itu adalah ketika kita mengajar itu kan kita harus berfokus pada siswa, jadi Iya, kepentingan siswa. Jadi saya yakin siswa itu sangat kreatif begitu. Jadi iya, mereka itu punya sekali banyak sekali cara, banyak sekali kreativitas yang bisa kita kembangkan. Jadi iya, iya, pada intinya kita sebagai guru kan hanya sebagai pembimbing atau fasilitator iya, saja. Jadi betul. hal yang harus kita pertahankan itu. Jadi ketika kita mengajar memang kita fokusnya itu kepada siswa. Iya, Kemudian tentang hal-hal yang perlu saya tingkatkan, mungkin kemarin kalau pengalaman kemarin itu pada saat saya mengajar kan memang karena waktu begini. Jadi iya, waktu kita kan terbatas. iya, Artinya sebetulnya kreativitas siswa itu tidak terbendung, jadi banyak sekali. Jadi ketika kita memberikan waktu seharian pun mereka juga akan tetap asik atau fokus dan menghasilkan banyak-banyak kreativitas yang lain iya, gitu. Jadi kemarin yang harus saya tingkatkan mungkin satu manajemen waktu, yang kedua mungkin kemarin beberapa siswa itu ada yang masih atau belum punya kesempatan begini untuk mengungkapkan pemahaman mereka, yaitu tadi karena terbatasnya waktu itu tadi. Jadi iya, ada beberapa siswa yang mungkin walaupun sebagian besar mereka itu aktif, tapi kan ada beberapa siswa yang pada saat pembelajaran tersebut itu belum bisa atau punya kesempatan untuk memberikan pendapat mereka tentang pemahaman prosedur teks yang mereka pelajari pada saat itu. iya, Jadi mungkin itu begini. iya. Eh, un- permasalahannya waktu ya. Ingin waktu yang lebih banyak Banyak lagi. lagi ya. Tapi kan ada pelajaran yang lain ya Bu Bibit ya. Oke. Oke. Kemudian Bu Bibit, setelah mengetahui hal-hal yang mesti ditingkatkan, pastinya ada rencana tindak lanjut yang akan jenengan, yang sudah ada di angan-angan panjenengan itu tindak lanjut. Kemudian rencana tindak lanjutnya itu apa kira-kira? Baik, begini, untuk rencana tindak lanjut, mungkin setelah ini nanti Nggih. saya segera memperbaiki begini. Oh Jadi iya. hal-hal yang kurang tadi mungkin Mesti. apa namanya pengaturan waktu, mungkin juga saya akan menambahi apa namanya berbagai macam metode atau Iya, model-model yang lain yang sekiranya iya, mungkin cocok untuk materi-materi yang lain. Itu setelah ini saya akan segera apa namanya melakukan itu begini. Jadi mempelajari atau menambah atau mungkin sharing juga dengan iya, guru-guru yang lain untuk apa namanya bisa mempraktekkan semua metode pembelajaran di kegiatan belajar mengajar yang sudah saya lakukan. iya, berarti memperbaiki RTP-nya ya. Ya, terutama Iya, itu begini, iya, RPP-nya itu yang pertama mungkin yang iya. diperbaiki. Kemudian rencana tindak lanjut yang sudah panjenengan angan-angankan itu kapan itu akan panjenengan lakukan Bu Bibit? Iya, sesegera mungkin begini. Iya. Mungkin setelah ini nanti saya akan langsung Wah, ya gercep ini. ya untuk memperbaiki mungkin yang pertama RPP dulu. Mungkin Iya, itu akan setelah ini saya langsung akan kebetulan juga ini saya ada kosong 2 jam begini. oh Jadi iya, mungkin iya, saya bisa fokus untuk iya, melakukan tindak lanjut dari supervisi iya, dari begini. iya. Kemudian Bu Pipit, nanti panjenengan ingin segera melakukan tindak lanjutnya, melaksanakan tindak lanjut. Lah pihak-pihak siapa saja nih yang akan dilibatkan Bu Pipit? Ya begini, mungkin yang pertama mungkin teman sejawat. Jadi Iya, kita kan apa namanya di sekolah ini kan punya MGMP apa namanya sesuai dengan mata pelajaran kita. iya, Nah kebetulan MGMP saya sekolah bahasa ya. Inggris ya, ada teman-teman juga yang tergabung dalam MGMP sekolah, itu yang pertama. Kemudian setelah itu kita juga ada apa namanya perkumpulan guru-guru yang mengajar pelajaran normatif dan juga adaptif. Jadi mungkin nanti saya juga akan sharing meminta pendapat beberapa guru tersebut. Kemudian setelah itu saya juga mungkin akan uh, ke bagian ini Bu, wakil kepala sekolah kurikulum, Oh, di bagian kurikulum ya. kurikulum. Jadi saya juga akan berkonsultasi atau mungkin membutuhkan
berbagai masukan dari beliau, dan yang terutama pasti Bapak Kepala Sekolah yang memang yang biasa melakukan supervisi kepada kita. Dan mungkin juga nanti Bu Ginung, karena memang kita juga punya komunitas ini ya, apa namanya, MGMP se-Surakarta ya, walaupun pertemuannya itu kan tidak setiap minggu tapi setiap bulan ya. Bisa rutin Bu Ginung, tapi mungkin setiap bulan sekali. Jadi dalam kesempatan itu mungkin saya akan menggunakan untuk sharing, atau mungkin nanti saya apa namanya meminta solusi atau mungkin masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah senior yang ada di MGMP Surakarta. Iya, bagus sekali Bu Pipit. Banyak pihak yang dilibatkan, enggak? Dengan banyaknya pihak yang dilibatkan akan mudah-mudahan hasilnya nanti lebih baik lagi, enggak? Kemudian Bu Pipit, menurut Bu Pipit ini apa indikator keberhasilannya dalam pembelajaran? Ya, kalau menurut saya indikator keberhasilan dalam pembelajaran ya apa yang menjadi tujuan saya dalam RPP atau dalam kegiatan belajar mengajar itu tercapai begini. Jadi yang kemarin kan memang tujuan saya itu kan anak-anak bisa yang pertama itu mampu menganalisis fungsi sosial, unsur kebahasaan dari teks prosedur itu. Kemudian yang kedua kemarin kan anak-anak bisa menemukan informasi rinci secara mandiri maupun kelompok yang kemarin saya buat untuk diskusi. Jadi menurut saya apa yang sudah saya tulis, apa yang sudah saya utarakan di tujuan pembelajaran itulah yang merupakan ini sebagai tolak ukur untuk keberhasilan pembelajaran ini. Ya. Jadi tolak ukurnya adalah tujuan pembelajarannya berhasil, nggih. Kemudian Bu Pipit, dari pertemuan ini apakah masih ada yang mengajar dan mungkin bisa kita obrolkan nanti diskusikan Bu Pipit? Iya Bu Ginung. Sebetulnya saya sudah lega Bu Ginung, tetapi memang ada beberapa hal yang masih mengganjal saya. Maksudnya saya itu hanya ingin sesegera mungkin melaksanakan apa yang jadi masih ganjil di sini karena belum action gitu Bu Ginung. Jadi setelah ini saya sudah tidak sabar. Sudah tidak sabar ingin segera memperbaiki hal-hal yang kurang di saya, dan kemudian saya juga masih ingin ngobrol dengan Bu Ginung lebih banyak lagi, mungkin tanya-tanya tentang yang lainnya yang perlu saya perbaiki. Tetapi untuk semuanya bagaimana perasaannya? Perasaan saya sudah lega Bu Ginung. Ya, sudah tahu hal-hal yang menjadi kekurangan saya yang harus saya perbaiki, yang harus saya pertahankan. Iya. Saya kira cukup sekian hal yang mungkin kita bicarakan pada saat ini, ya Bu Pipit. Terima kasih atas waktunya. Kalau kita nanti perlu ngobrol, saya pasti akan menyediakan waktu, dan tentu saja bukan artinya saya ingin menggurui, tapi kita saling sharing ya. Banyak hal yang saya juga ingin pelajari dari Bu Pipit juga. Iya, saya sekali lagi juga mengucapkan terima kasih sekali Bu Ginung dengan saya, supervisi ini kan saya bisa tahu kekurangan dan hal-hal yang perlu saya perbaiki. Kita saling ya, apalagi kita satu rumpun. Oke. Saya kira cukup nih Bu Pipit. Terima kasih. Demikianlah pembicaraan pasca observasi supervisi pembelajaran kami. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.